Pada episode kali ini kita akan bahas sifat Rasulullah yang kedua, yaitu amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram ba'du. Sahabat Usdun, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam episode 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah. Pada episode terdahulu telah kita bahas mengenai as-sidqu siddiq. Sifat Rasul yang pertama yaitu siddiq, artinya benar. Dan pada episode kali ini kita akan bahas sifat Rasulullah yang kedua, yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah juga mengandung pengertian tidak menggunakan wewenang dan otoritasnya untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga. Kita lihat zaman sekarang kan berbeda. Ketika diberikan jabatan, maka jabatan ini dipergunakan yang pertama kali adalah untuk kepentingan pribadi, kemudian untuk kepentingan kelompoknya. Rasulullah adalah orang yang sangat memegang amanah. Hadirin pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, ada satu contoh kisah yang bisa dijadikan pelajaran, yaitu kisah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Satu ketika tatkala Khalifah Umar bin Abdul Aziz hendak melakukan sidak, inspeksi dadakan ke kota Mesir, maka paniklah Amir bin Hisham, gubernur Mesir saat itu. Apa yang harus dilakukannya menghadapi pejabat yang jujur seperti halnya Umar bin Abdul Aziz? Disuap tidak mempan, dibujuk tidak kena, dirayu pun percuma. Amr bin Hisham begitu takut dan khawatir. Ia takut kalau nanti orang-orang di sekitarnya mengadukan kebobrokannya dalam ia menjalankan pemerintahnya di Mesir kepada khalifah. Ia khawatir jangan-jangan khalifah sendiri yang akan mendapati ketidakberesan, di mana ketika melakukan sidak ditemui hal-hal yang tidak berkenan di hati khalifah. Kalaulah kita merasa benar, kalaulah kita jujur, kalaulah kita tidak melakukan hal-hal yang salah, maka tak perlulah kita takut dan juga khawatir. Dan inilah yang terjadi dalam benak Amr bin Hisham ketika mendengar akan datang Khalifah bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz hendak melakukan sidak. Sibuk ia mencari cara bagaimana agar kedudukannya aman. Akhirnya diaturlah siasat, strategi. Dia panggil anak buahnya, nanti kita akan sambut sang khalifah di perbatasan. Kemudian dari perbatasan kalian akan bawa langsung ke istana gubernur. Jalurnya, rutenya sudah aku tentukan. Ini rute yang bagus-bagus saja. Jalur sutranya sudah dipersiapkan. Ini rencananya sang gubernur Amr bin Hisham dalam rangka menyambut kedatangan atau sidak yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sampailah sang khalifah di perbatasan Mesir, kemudian disambutlah oleh gubernur Mesir Amr bin Hisham. Begitu sampai di perbatasan, hendak dibawalah langsung menuju ke istana gubernur. Jalur sutra yang bagus-bagus sudah disiapkan untuk menyambut kedatangan sang khalifah. Tapi di luar dugaan, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Wahai Amr, antarkanlah aku ke pasar. Aku ingin melihat bagaimana perkembangan kota ini di pasar." Kenapa pasar? Karena pasar merupakan salah satu tolok ukur perekonomian suatu negeri. Begitu mendengar penuturan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang minta diantarkan langsung ke pasar, makin paniklah sang gubernur
rencananya gagal untuk membawa khalifah, langsung dibawa menuju ke istana gubernur. Kemudian dengan cepat dipakailah plan B, rencana B. Oh, sudah baik, diantarkanlah sang khalifah ke pasar. Begitu sampai di pasar, apa yang dikatakan oleh gubernur? Wahai tuanku khalifah, kita sudah sampai di tengah pasar. Banyak barang bisa dilihat, banyak barang bisa dipilih. Ambillah wahai tuanku khalifah mana yang tuanku khalifah suka. Ambillah, bawa pulanglah mana yang tuanku khalifah inginkan. Apakah mungkin pakaian yang mewah yang memang pantas untuk seorang khalifah, ataukah mungkin makanan-makanan yang lezat yang memang layak untuk seorang penguasa, atau mungkin sekedar oleh-oleh untuk keluarga di rumah yang ditinggalkan. Ambil semua untuk khalifah, ini gratis, tidak berbayar, asalkan tuanku khalifah senang. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, plan B, rencana B yang dilakukan oleh Amir bin Hisam adalah ia berusaha menyuap sang khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan cara yang cukup halus. Kasih hadiah. Tapi apa jawaban Umar bin Abdul Aziz begitu mendengar penuturan sang gubernur? Wahai Amir, merah muka sang bakal khalifah. Celakalah engkau. Tipu daya seperti inikah yang seringkali engkau lakukan begitu khalifah mengunjungimu? Praktek suap model beginikah yang engkau lancarkan untuk memuluskan kekuasaanmu? Demi Allah Amir, aku Umar bin Abdul Aziz, aku dipilih oleh rakyat, tak mungkin aku khianat. Andai satu butir saja kurma aku makan dari kebun tanpa bayar, maka pejabat murahan sepertimu pasti akan berani merampas kebunnya. Andai satu butir kurma saja aku ambil dari rakyat tanpa bayar, maka pejabat murahan seperti engkau pasti akan berani merampas kebunnya. Andai satu helai saja kain aku ambil dari rakyat tanpa bayar, maka penjahat murahan sepertimu pasti akan berani merampok pabriknya. Celakalah engkau wahai gubernur. Pemirsa rahimahullah, sahabat Usdun yang bahagia. Umar bin Abdul Aziz marah, disuap oleh sang gubernur. Ucap malulah sang gubernur Amir bin Hisam. Singkat cerita, 2 minggu setelah kunjungan sidak yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka dicopotlah sang gubernur Amir bin Hisam dari jabatannya sebagai gubernur. Dan pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, luar biasanya lagi bahwasanya ternyata sang gubernur adalah sepupu daripada sang khalifah sendiri. Bukan orang jauh, masih karib kerabat. Kalaulah salah, tetap tidak pandang bulu, hukum tidak tebang pilih. Kata Rasulullah, andaikan putriku Fatimah kedapatan mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Nah, mudah-mudahan tayangan ini ditonton oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan, ditonton oleh orang-orang yang mempunyai jabatan, agar dapat menjadi pelajaran, menjadi ibrah bahwa sifat amanah sangat penting, karena ini kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kata Allah, ingat siapa yang ketika ditanya oleh seorang Arab Badui, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Kata Rasulullah, kiamat tidak akan terjadi kecuali amanah sudah hilang, amanah sudah ditinggalkan. Kalau kalian menyerahkan sesuatu bukan pada ahlinya, dia tidak amanah, dia akan berkhianat, fantasi rusak. Maka pada saat itulah kehancurannya tinggal ditunggu saatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.